Captain ya, artinya apa? Aku tidak mau berbicara siapapun orang yang mau pansos sama aku, karena bukan kapasitas aku. Tapi kalian bisa buktikan dan lihat orang-orang yang Kak Indah habis pulang dari acara pernikahannya Melly, alhamdulillah sudah bisa menghantarkan Lebi, sudah bisa menghantarkan Meldi menuju halal. Ntar kita tinggal ini antinya Sama kakak ya. Ada rasa haru nih mungkin Ya, bisa mengantarkan ponakan gitu nih. pasti terharu, senang lah ya, alhamdulillah mereka bisa menemukan calon yang cocok buat mereka. Kalau aku kan sebagai orang tuanya hanya bisa mensupport aja yang terbaik buat anak-anak aku. Selama mereka bahagia ya monggo. Karena mereka kan juga selalu ada buat Bawa aku. situ aja. Dikala aku lagi sedih, dikala aku lagi suka. Anti-antinya kapan nih nyusul berarti nih? Apa kata Allah aja lah, yang terbaik. Aku dulu katanya baru kakak. hamilnya bareng kan. Hamilnya Tapi mungkin pas barengan. ngeliat ponakan jadi calon mantan dari rasa-rasa udah disolawatin mungkin nih atau gimana nggak sih pas jadi Disolawatin pengen terus gitu? sih ya Mbak. Cuman aku bilang sama Allah, ya Allah, Ustadz. Ustadz Ya, dari aku pinginnya sih mudah-mudahan dari Allah, kalaupun memang aku harus menikah lagi, itu yang terakhir, jodoh yang terakhir dari amin amin ya Allah. aku. Tidak mau apa yang pernah terjadi dalam hidup aku terulang kembali. Target nih nikah. Nggak punya target. Targetnya. Kapan aja kalau Allah mau kasih, mau umur 60, mau umur berapa, kalau memang Allah kasih, mau sekarang kasarnya, kapan aja kalau Allah kasih ya. Tapi dengan kesiapan hati ya, dan mental, karena untuk hati dan mental aku kan sekarang tuh masih pikirannya kemana-mana. Nih sejauh ini udah ada ini nggak sih perkembangan terbaru mungkin hubungan mami gitu? Ada dong. Perkembangan Ini ada terbaru. mama, mana mama ya? Mama. Perkembangan Mama terbaru Captain. kayak gimana maksudnya Mbak? Kita Maksudnya kemarin ada apa lagi mungkin kemarin kan udah kenalin langkah terbarunya ada apa lagi kemajuannya? Nggak ada, masih tetap proses saling pengenalan satu dengan yang lain. Aku ingin mengenal Mas Ruli lebih jauh lagi, Mas Ruli juga harus bisa mengenal aku lebih jauh lagi. Aku tidak mau menutupi diri aku siapa, Mas Ruli insya Allah juga jangan sampai menutupi diri dia siapa. Ini trauma itu masih ada nggak sih? Hah? Traumanya masih ada nggak sih? Pasti dong Mbak, trauma itu pasti ada. Karena kan aku mengalami pengkhianatan, nggak mudah untuk bisa kembali seperti kertas putih. Jadi butuh waktu banget. Apakah dia yang terbaik buat aku? Oh, dia. Ya? Mami, ini kemarin banyak sindiran-sindiran. Kenapa lagi sih, Mi? Sindiran apa sih? Ada-ada aja gitu. Itu Mi yang ada bikin Netizen. caption, alhamdulillah Siapa gak sih? ribut-ribut lagi sama Pak RT. oh nggak ada itu mah. Bandi itu Mi. Siapa? Ya, Rizky Bilar kan bikin apa? caption. Aduh, aku kucing Kalibata dia. Nggak usah dibahas. Oh, nggak dibahas. Nanti dia tambah tenar Iya, loh. Nggak ada levelnya kucing-kucing sama dia kucing beda. Kucing sama macan. Tapi geram nggak sih, Mi? Ada-ada Yang aja penting gini gitu. aja nih, Mama Captain aja. Ini Mama Captain ya, artinya apa? Aku tidak mau berbicara siapapun orang yang mau pansos sama aku, karena bukan kapasitas aku. Tapi kalian bisa buktikan dan lihat orang-orang yang menzolimi aku seperti apa. Iya, sabar. Itu doang. Hanya menunggu waktu aja. Kalian tunggu waktu itu. Rangga yang dizolimin selamat panjang umur, murah rezeki. Udah, tapi hubungannya gimana sih sama mereka, Mi? Hubungannya sama mereka gimana sih, Mi? Ibu awas Bu, Ibu. Gimana? Sampai karena takutnya habis disapu, dimasukkan ke sampah. Ternyata sesudah setengah jam mengais semua sampahnya oleh pegawai restoran tidak ditemukan. Akhirnya saya pulang, baru kemudian sekretaris saya telepon CCTV, telepon customer service dari Mall CP, dicarilah di CCTV. Ternyata memang di lobi CP itu ada tamu mall yang memungut cincin tersebut dari lantai dan mengejar saya untuk mengembalikan, tapi saya keburu lari mobilnya gitu, keburu jalan. Jadi sampai sekarang saya dan nomor polisi mobil itu nggak jelas sehingga kita nggak bisa hubungin. Tapi abang sendiri udah ketemu bang sama penemu cincin? Belum, sampai sekarang belum. Belum. Sampai sekarang belum. Makanya saya bilang kalau memang ada yang menyembuhkan silakan, saya akan kasih uang kompensasi atau ucapan terima kasih. Ada sayembara bang yang dilakukan untuk Ya, itu kan terlalu mahal kok cincinnya. Ya. Kalau ini yang hilang baru saya nangis. Ini 12 miliar kan ini. Ini semahal Lamborghini nih. 12 miliar. Iya. Kalau yang itu bukan 12 miliar berarti, Nggak Bang? nyampe nggak, murah kok. Bang, artinya memang Abang teledor atau memang ada pelupanya juga atau gimana nggak sih, Nggak, Bang? longgar karena longgar. Jadi karena longgar sehingga karena saya bergerak cepat jadi dia jatuh. Itu udah sering jatuh kok. Sayanya aja yang tidak sadar. Ini berarti pakai berapa, Bang, sekarang? Ini cincinnya? pakai 4, harusnya biasanya 6. Heeh. 2 lagi, Bang, satu lagi yang hilang. Satu kan hilang, satu longgar kan, jadi nggak dipakai ini. Bang, kenapa nggak di... Ya, tidak bisa dibenarkan membuka hijab. Itu sebuah kesalahan.
ya itu satu dosa ya yang tidak seluruh ulama sepakat. Cuman buat netizen seberi sedikit nasihat saja ya. Ketika kalian melihat ada orang yang futur, orang lagi lemah iman, lagi punya masalah, lagi terjatuh, orang terjatuh itu jangan diketawain, jangan dibully, doakan saja, doakan. Dan memang itu dosa yang kita nampak ya. Dosa orang lain yang nampak di mata kita, tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi ya. Jadi kita ini semua pendosa nih, sesama pendosa dilarang saling menghina ya, sesama pendosa harus saling mendoakan saja, saling memberikan motivasi. Natali itu mu'alaf, dia sedang dalam keadaan lemah iman, lemah ilmu ya. Jadi ini semua terjadi karena kesalahan kita orang Islam ya. Ketika kalian melihat mu'alaf itu pun berhak atas zakat, saking pentingnya. Asnaf yang 8. Nah, sehingga saya tanya siapa ustazah yang mendatangi dia, nggak ada kan. Nah, jadi ketika dia lepas hijab, ya wajar mungkin karena imannya lemah, ilmunya lemah ya, dan ini tidak ada hubungan dengan masalah pernikahannya dengan Kang Sule. Nah, kemarin sempat saya tanya kenapa dulu berhijab. Dia bilang karena diminta. Nah, pasti bagus diminta kan, cuma dakwah penting ya. Kang Sule dakwah sebagai untuk calon istrinya, keluarga pengen kalau mau serius berhijab. Cuman kekurangannya waktu itu kurang ditambahin dakwahnya aja, meluruskan niat, karena niat itu bisa berubah di tengah hapus terakhir. Maka saya ingatkan semua teman-teman yang berhijrah, kalau kalian berhijrah mau pakai hijab, pakailah karena Allah. Luruskan niat sebelum, sedang, dan setelah. Nah, supaya istighfar ya. Jadi buat Natali banyak-banyak istighfar, nggak usah cari dalil pembenaran, minta maaf saja kalau ada orang yang merasa dikecewakan ya, udah. Beliau pertama nelfon, maaf Ustaz, maaf Ustaz. Dia nama istighfar, ya Ustaz, aku malam nangis kok, aku tahajud, doa, minta sama Allah, curhat dia sama Allah. Dan dia bukti kalau dia tidak mencari panggung dengan ini, dia tidak mau menemui wartawan ya. Dia tidak mau diundang ke podcast manapun. Kan bisa aja dia bisa timing momentum untuk dapat nama. Tapi karena dia menganggap ini adalah sebuah kelemahan, bukanlah sebuah hal yang harus dibanggakan, maka dia bilang aku nggak mau. Maka waktu itu dia bikin story lagi, terima kasih Ustaz. Aku nggak nyangka juga ternyata kalian nggak jadi aku. Padahal aku cuma mau tabayun aja. Mau tabayun, betul nggak Natali meninggalkan Islam? Kan gosipnya gitu, Natali. Aku nggak masuk akal karena sehingga terakhir ketemu Natali memperkenalkan adiknya yang baru masuk Islam. Jadi adiknya masuk Islam dan Natali dakwah sama dia, suruh belajar agama benar-benar sungguh-sungguh, perbaiki sholat. Kok tiba-tiba keluar nggak mungkin. Nah, ternyata setelah 20 menit kurang lebih kami bicara, Natali yakinkan aku, dia bilang Ustaz, aku gak akan posting yang seksi-seksi, aku cuma mau lepas hijabnya sementara, nanti mudah-mudahan insya Allah pasang lagi. Nah, dan nanti kalau ada yang salah-salah tolong tegur langsung. Sementara artinya Ustaz di garis bawahi sementara. Insya Allah mudah-mudahan. Kegalauan apa sih yang sempat dirasakan Natali sendiri kalau Waktu itu ya udah jadi rahasia umum lah, kan anaknya sakit, dia nurunin semua, dia merasa kesepian lah, nggak ada yang kan sebetulnya kita nggak perlu merasa kesepian, ada Allah. Nah, maka insya Allah dengan kejadian ini kemudian Natali semakin semangat belajar agama. Kemudian nanti ketika memutuskan lagi untuk pakai lagi istiqomah sampai mati. Ada penyesalan nggak sih Ustaz? Tanya dia deh. tapi sedekat apa sih Ustaz sendiri untuk Enggak. konsultasi spiritual? Enggak ada, aku yang telepon, bukan Natali yang telepon, aku yang telepon. Aku yang kaget ya, bukan karena aku merasa bersalah aja, karena sempat ketemu, dan kita sempat janjian mau ketemu juga, mau ngobrol-ngobrol, ternyata aku sibuk juga dakwah. Pas Ustaz nelfon apa yang diobrolin? Minta maaf ya. Kemudian dia bilang sudah mengecewakan, bilang enggak ada gitu. Pokoknya urusan ini urusanmu dengan Allah. Siapapun yang mau berhijab pakailah karena Allah, ataupun yang buka hijab urusanmu dengan Allah. Sebagai kita sebagai orang luar dari orang yang kita nilai, komentarnya baik-baik, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Insya Allah semua akan jadi baik. Tapi ada terlihat penyesalan dan mungkin Yang pastilah. sedih, hancur ketika harus membuka hijab. Iya. Insya Allah mudah-mudahan segera berhijab. Tapi memang mau lagi untuk ada niatan untuk Ya pastilah, iman itu kan hati itu bolak-balik kan. Hati orang itu kadang lagi lama sedih. Ya, semua kita pasti ngerasain itu kan. Kalau lagi naik iman tuh kayak surga depan mata tuh. Pas lagi drop, wah pengen masuk neraka semua. Oh, kayak nerakanya lah kayak keren gitu. Iman tuh begitu. Kata Nabi kan umat akhir zaman
Kadang pagi beriman, sore hilang imannya. Kadang sore beriman, pagi keluar. Begitu. Itu turun. Kita kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu imannya stagnan, nggak naik, nggak turun. Tapi kalau manusia, kadang naik, kadang turun. Itu masih bagus ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Itu masalahnya. Tapi sebelumnya kan Natali juga belajar dengan apa? Kognitif itu. Iya, dia berteman dengan itu. Apa-apa. Insya Allah lah. Insya Allah semua akan baik. Kalian doakan nih, jutaan orang doakan dia, satu doa orang diterima jadi PIA begitu. Assalamualaikum. Aku janji. Kemudian